Halaman lain Tanah Suci Taihao. Kunjungan Qin Yichen ke Menara Guyu hari ini sangat bermanfaat. Dalam perjalanan ini, cairan spiritual saja telah menghasilkan sejumlah besar 40000, 5000. Terlebih lagi, pohon roh yang tampaknya biasa itu. Yang lain tidak tahu apa fungsinya, tetapi Qin Yichen tahu. Setelah pohon roh dibuka oleh orang-orang, pohon itu diambil dengan tembakan besar di Seng Tianfu dan diolah dengan cairan spiritual untuk menghasilkan buah. Buah ini adalah kata yang tepat untuk surga yang menentang dua. Karena buah ini memiliki khasiat memperpanjang umur. Satu buah bisa bertahan 100 tahun. Jika Anda menyempurnakan kesuksesan pil, Anda dapat memperpanjang hidup hingga 300 tahun. Dengan kata lain, pohon roh ini bekerja dengan cara yang sama seperti pohon leluhur para elf. Pada awalnya, Qin Yichen mencari pria itu untuk mendapatkan buahnya. Tetapi sekarang, pohon roh ada di tangannya, dan tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dengan pohon roh ini, setidaknya umur orang yang saya cintai terjamin. Tentu saja esensi kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan basis kultivasinya sendiri. Pada awalnya, Qin Yichen bahkan hidup lebih dari 10.000 tahun. Namun, saat ini perhatian Qin Yichen tertuju pada Xiao Linger. Di tahun-tahun lain ini, tinggi badan Xiao Linger akhirnya bertambah sedikit, yang juga membuatnya diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, anak nakal kecil ini sepertinya tidak tumbuh lebih tinggi dalam kesannya setelah dia lahir. Selain itu, sekarang basis kultivasi Qin Yichen sedikit menusuk, yang membuat Qin Yichen merasa lebih lega. Dia tidak peduli dengan basis kultivasi Xiaoling, tetapi tidak peduli dengan yang terakhir. Bisakah energi teror tubuh dikendalikan secara efektif? Sekali-sekali di masa lalu, dia akan membantu Xiao Linger memeriksanya, karena takut energi yang menakutkan itu akan meledak. Tetapi bahkan jika dia tahu keberadaan energi yang menakutkan itu, dia tidak mendapat tanggapan. Untungnya, setelah Xiao Linger dan Lu Lingying memasuki Fast Glacial Palace, situasi ini tampaknya terkendali. Setidaknya, penyelidikan Qin Yichen kali ini tidak mendeteksi adanya energi teror itu. Mungkin itu adalah kekuatan tertentu dari Fast Glacial Palace atau Human Rache yang menggunakan beberapa cara untuk menyegel atau membiarkan roh kecil itu menangkap energinya. Jika Xiao Linger mengendalikan energi itu akan menakutkan. Begitu energi itu meledak, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Lagi pula, itu adalah hasil dari tidak tahu berapa tahun. Selain itu, menurut beberapa detail yang terlihat pada saat itu, Qin Yichen dapat menentukan bahwa itu harus menjadi keluarga benih kuno. Satu balapan, semuanya, telah memadat di Xiao Linger. Ini sendiri adalah hal yang dapat mengguncang dunia. Hanya Qin Yichen yang tahu seberapa menakutkan potensi Xiaoling. Ayah, kamu tidak tahu, ada begitu banyak pria keji yang berani membuat ide ibu. Xiao Linger menggerutu, seolah ingin menuntut di depan Qin Yichen. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak terkejut. Lu Lingying adalah seorang wanita dengan hanya satu bakat bawaan yang cantik dan mampu memenuhi angin 1000 bawang salju secara setara. Adalah normal untuk menarik beberapa pelamar. Jika tidak ada yang mengejarnya sama sekali, hanya bisa dikatakan bahwa semua manusia buta. Namun, ayah, jangan khawatir, orang-orang keji itu telah diperbaiki dengan buruk olehku. Xiao Linger tersenyum, dan menunjukkan dua gigi harimau kecil di sudut mulutnya. Saat ini, citranya menyerupai iblis legendaris. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar dengan senyuman ini, dan dia akan terbangun bahkan dalam tidurnya. Kering cantik, Qin Yichen memuji yang dengan keras memberinya satu. Dengan putri seperti itu, benar-benar bebas dari rasa khawatir. Namun, kegembiraan reuni, berapa lama tidak bertahan lama. Saat langit mulai gelap, seorang tamu tak diundang masuk ke Tanah Suci Taiha. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana dia masuk dan datang ke aula. Ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat agak kuno. Dia terlihat kurus dan tidak berangin, tapi itu membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan. Mata Qin Yichen tiba-tiba membeku. Ini jelas bukan pembangkit tenaga listrik dari Venerable Realm. Hanya Xiao Linger. Setelah melihat lelaki tua ini muncul, wajahnya jatuh. Nona muda, saatnya untuk kembali. Orang tua itu berkata, dan berkata kepada Xiao Linger. Aku tidak kembali. Xiao Linger memutar matanya ke arahnya. Dan ini jelas pria tua lain di Saint Level. Dia terlihat jijik. Aku ingin bersama ayahku. Pria tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melirik Qin Yichen. Kerutannya jelas berkerut. Identitas Qin Yichen, dia sudah jelas di jalan. Dia tidak puas dengan Qin Yichen hanya dua kata. Jika Qin Yichen benar-benar ayah biologis dari Xiao Linger, mengapa berselisih dengan orang lain? Ini saja membuatnya sangat tidak puas dengan Qin Yichen. Leluhur berkata, kamu harus kembali setiap hari. Jika kamu tidak kembali, leluhur akan marah padamu. Namun, saat berbicara dengan Xiao Linger, nada suara lelaki tua ini melambat. Benci. Ketika dia menyebut leluhur, Xiao Linger tampaknya melunak. Leluhur. Tanda seru. Qin Yichen dalam hati seseorang bergetar. Di mana Xiao Linger berada, itu adalah Fast Glacial Palace,
yang dapat disebut leluhur oleh Vast Glacial Palace Saint Level dan pusat kekuatan lainnya, dan hanya ada satu. Leluhur dari Vast Glacial Palace adalah salah satu raksasa ras manusia. Dia tidak pernah menyangka Xiaolinger akan menarik perhatian mesin raksasa itu. Apalagi melihat situasi Xiaolinger sekarang, sepertinya leluhur menyukai Xiaolinger. Tentu saja, Xiaolinger sangat menyanjung. Berlama-lama itu baik, kembalilah, ayah akan mendatangimu setelah beberapa hari. Qin Yichen berjongkok, membelai kepala Xiaoling, dan menghiburnya dengan lembut. Karena leluhur ingin Xiaolinger kembali setiap hari, pasti ada alasannya, dan alasan ini kemungkinan besar ada pada Xiaolinger. Meskipun, di Xiaolinger, dia tidak merasakan nafas yang mengerikan sebelumnya, tetapi jelas bahwa leluhurlah yang menggunakan segala cara. Sungguh. Mendengar ini, mata Xiaolinger yang sedikit redup langsung menyala, dan seluruh orang itu bersemangat. Namun, melihat lelaki tua-tua dalam adegan ini, saya senang itu tidak meningkat. Alasannya adalah, Xiaolinger juga mendengarkan Qin Yichen. Tetapi dia melihat bahwa iblis kecil ini, bahkan di depan leluhur, tidak berperilaku baik. Kata-kata Qin Yichen membuatnya tidak setuju. Dia melirik Qin Yichen, dan menemukan bahwa dia bahkan tidak mencapai alam yang mulia, dan mengejek. Mencarimu. Tanda seru. Tanda seru. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Vast Glacial Palace datang kapanpun kamu mau? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan jika orang ini adalah ayah roh kecil. Tentu saja, pada saat ini, lelaki tua ini sama sekali tidak mengatakan sesuatu, tetapi mengambil semangat kecil itu dan keluar.